Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Azura Asriel dengan NIM 210060696 dari Departemen Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bu Tia Ayuningrum, SPD, MPD. Adapun subpembahasannya yaitu yang pertama, konsep dasar supervisi pendidikan, yang kedua, prinsip supervisi pendidikan, dan yang terakhir, peranan supervisi pendidikan. Nah, baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Yang A yaitu pengertian supervisi pendidikan. Istilah supervisi pendidikan dapat dikatakan sebagai usaha pengawasan utama dan pengontrolan tertinggi dari atasan, baik kepala sekolah maupun pengawas dari luar sekolah, terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja pendidik, serta tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Menurut Burhanuddin, supervisi pendidikan ini adalah segenap bantuan yang ditujukan pada upaya perbaikan dan pembinaan terhadap aspek pengajaran. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan ini merupakan suatu usaha bantuan yang direncanakan dan ditujukan pada upaya perbaikan dan pembinaan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja dalam proses pendidikan. Nah, melalui kegiatan supervisi pendidikan ini, segala faktor pendukung dan faktor penghambat yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar akan dianalisis, dinilai, dan ditentukan bagaimana pemecahan masalahnya, agar proses pendidikan di sekolah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang B, rasional supervisi pendidikan. Pekerjaan menuntut adanya sikap profesional, apalagi profesi guru yang sehari-hari menangani makhluk hidup berupa anak dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Guru yang profesional ini yaitu mereka yang memiliki kemampuan profesional dengan kapasitasnya sebagai pendidik. Yang C, tujuan supervisi pendidikan. Menurut Suryani 2015, tujuan supervisi pendidikan ini adalah sebagai pengendalian kualitas, pengembangan profesional, dan upaya untuk memberikan motivasi kepada guru. Sedangkan menurut Wahyudi dalam Kristiawan 2019, supervisi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan secara profesional dan teknik bagi guru, kepala sekolah, serta personel sekolah lainnya. Yang D, fungsi supervisi pendidikan. Menurut Mariono 2011, fungsi supervisi pendidikan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian. Fungsi penelitian ini yaitu fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang B, fungsi penilaian. Fungsi penilaian ini adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang C, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan di sini adalah sebagai usaha untuk mendorong guru, baik secara perseorangan maupun kelompok, agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Nah, perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan, dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Dan yang terakhir, fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan ini merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi, individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Materi yang kedua yaitu tentang
Prinsip supervisi pendidikan. Pada implementasinya, seorang supervisor perlu memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar proses pelaksanaannya berjalan dengan baik dan mencapai tujuan supervisi. Menurut Sahertian 2010 menjelaskan beberapa prinsip tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini mengandung ciri-ciri yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan lainnya. Dan yang terakhir, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, terencana. Prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratis. Pelayanan dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Yang ketiga, prinsip kooperatif atau kerjasama, mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Materi yang terakhir yaitu tentang peranan supervisi pendidikan. Ada 4 peranan supervisi pendidikan, yaitu yang pertama koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Peranan yang kedua yaitu konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan, yaitu bersama-sama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun kelompok. Peran yang ketiga yaitu sebagai pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama-sama. Dan peranan yang terakhir yaitu sebagai evaluator. Sebagai evaluator ini, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.